Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian GKE Resort Pulang Pisau. Pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari Mika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang saya beri tema Jangan Serakah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan di bangsa kita oleh karena permasalahan yang terjadi di MK, oleh karena putusan yang dianggap hanya menguntungkan sekelompok atau keluarga tertentu yang saat ini masih berkuasa, dan hal itu pun yang membuat beberapa orang melaporkan pada saat itu ketua MK supaya dicopot dari jabatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini mengapa saya mengambil tema jangan serakah, dan di awal saya menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Semuanya itu muncul oleh karena keserakahan. Sikap serakah adalah sikap karena selalu ingin lebih dan tidak puas dengan keadaan ataupun apa yang dimiliki dalam hidupnya, karena merasa bahwa selalu kurang ataupun merasa bahwa itu belum cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keserakahan juga muncul karena adanya rasa bersyukur di dalam hidupnya dengan apa yang dimiliki. Keserakahan juga ketika itu menguasai hidup atau diri kita, maka melakukan apapun itu bisa dilakukan oleh karena keserakahan. Segala cara dipakai untuk memenuhi ataupun oleh karena keserakahan yang ada di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana Nabi Mika menyampaikan tentang kutuk terhadap orang yang menindas. Dan kita tahu bahwa Nabi Mika adalah nabi yang mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan hakim-hakim yang kena suap. Ia menyampaikan ataupun menentang dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin, baik itu pemimpin pemerintahan, bahkan pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin dalam bidang hukum yang melakukan dosa, ketidakadilan, penindasan terhadap orang-orang di masyarakatnya. Nah, pada saat itu keserakahan, kekikiran, dan penindasan terhadap kaum lemah itu muncul dan sering terjadi oleh karena para pemimpin yang serakah. Nah, seringkali juga bahwa ketika keserakahan ini muncul dalam diri seseorang, maka akan lebih parah ketika dia mendapatkan sebuah jabatan penting ataupun kedudukan, kekuasaan, sehingga dengan jabatan atau kekuasaan ia bisa menggunakan segala cara untuk memuaskan dirinya ataupun golongan tertentu. Dan ketika itu dilakukan, maka semua sistem akhirnya akan hancur ataupun akan rusak. Dan jabatan ini
bukan hanya jabatan secara pemerintahan, tetapi juga jabatan yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin agama. Dikatakan bahwa pada zaman Nabi Mika, para nabi-nabi palsu, para imam-imam fasik itu juga melakukan kejahatan oleh karena keserakahan. Keserakahan akan kepemimpinan, keserakahan akan kekuasaan, keserakahan akan kebutuhan hidup ataupun memenuhi kebutuhan hidup mereka yang selalu bergelimpangan dengan harta. Nah, akibat keserakahan adalah rusaknya moral para pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, bahkan yang memegang atau yang bergerak di bidang hukum itu pun rusak oleh karena keserakahan. Nah, ada beberapa orang mengatakan bahwa di Indonesia ini pemerintahannya sudah, sistem pemerintahan yang sudah rusak. Bahkan ada yang juga mengatakan bahwa moral para pemimpin sudah rusak. Hukum itu tidak dijalankan dengan keadilan. Bahkan hukum itu bisa dipermainkan oleh karena jabatan, oleh karena kekuasaan yang disalahgunakan, dan itu semua adalah karena keserakahan untuk memimpin, keserakahan untuk menguasai sesuatu, dan itu timbul dari hati yang tidak bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Ketidakadilan terjadi di bangsa ini, pemerataan itu tidak terjadi di bangsa kita, dan kita percaya semuanya itu adalah akibat keserakahan dan mementingkan diri sendiri. Sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini adalah, mari dalam hidup kita milikilah rasa syukur dengan apa yang kita miliki, baik itu harta benda kita, kekuasaan kita, jabatan yang saat ini kita miliki. Mungkin pergunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan, karena dengan rasa bersyukur kita bisa mengontrol hati kita untuk tidak memiliki sifat serakah, dan itu semua dapat kita lakukan dengan pertolongan daripada Tuhan. Jabatan kekuasaan yang mungkin saja saat ini ada ataupun sedang kita miliki, kita gunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk pemuasan diri kita sendiri ataupun golongan. Dan marilah kita menjadi bagian untuk melakukan keadilan sebagai bentuk perlawanan kita terhadap sikap hidup yang hidup dalam keserakahan. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus memancarkan kasih Tuhan, memancarkan keadilan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berdiam diri di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di bangsa kita. Mari kita menyuarakan, mari kita lawan bentuk-bentuk keserakahan itu, melalui kita juga ambil bagian untuk melakukan keadilan sekecil apapun itu, baik dalam keluarga, bahkan dalam jemaat. Kita buktikan bahwa sikap hidup seorang yang percaya kepada Kristus mampu melakukan keadilan dalam hidupnya. Dan milikilah hati yang bersyukur supaya keserakahan tidak menguasai hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan berikan kami waktu untuk berdoa untuk GKI Efrata Jabiren. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Paskalin bersama dengan keluarga yang Tuhan percayakan juga melayani di jemaat ini. Kami mohon kiranya kekuatan daripada Tuhan memampukan Ibu Paskalin dalam melayani. Semangat, kekuatan yang daripada Tuhan memampukan. Juga kami berdoa buat suami yang saat ini juga dalam kesibukannya. Biarlah kiranya Tuhan menolong dalam setiap kegiatan tugas yang dipercayakan. Kami percaya Tuhan ikut melindungi dan memampukan.
Terima kasih juga kami berdoa buat anak yang Tuhan percayakan juga untuk mereka asuh, mereka rawat saat ini. Kami percaya bahwa melalui mereka, panjangan tangan Tuhanlah untuk merawat anak ini. Dan kami percaya mereka mendidiknya dengan dasar takut akan Tuhan dan berdasarkan kasih yang daripadamu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, para penatua diakon yang Tuhan percayakan juga terlibat dalam pelayanan. Kami menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan untuk mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Program jemaat Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pembangunan, apapun yang mereka rencanakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan pengharapan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.